Shalom, Shalom. selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara persekutuan doa Santo Yesus Cirebon pada malam hari ini. Tidak terasa kita saat ini sudah memasuki bulan September. Bulan ini kita semua akan mempelajari mengenai nabi-nabi, menyambut bulan Alkitab. Bapak Ibu masih ingat tema kita malam hari ini apa? Ya, malam hari ini kita akan belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Mari kita semua mau bertegur sapa, kita mau melambaikan tangan kepada saudara-saudari kita. Kita mau katakan bertemu di dalam kasih Tuhan. Berada di rumah, saat ini kita sedang duduk, kita tetap mau bersuka cita, kita mau tetap memuji Tuhan Allah kita di rumah kita masing-masing. Melalui ruangan Zoom ini, kita semua bertemu karena kasih, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita semua boleh bergerak sebebas-bebasnya, kita mau bertepuk tangan, kita mau mengangkat kepala kita, semua kita lakukan hanya untuk satu, yaitu berkumpul, bertemu, memuji Tuhan dalam kasih dan sukacitanya. Mari kita katakan, oh saudaraku dan oh saudariku, Tuhan kita mengasihimu. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita percaya melalui Zoom ini sebagai rumah Tuhan, kita semua boleh hadir pada malam hari ini di ruangan ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau hadir. Kita mau terima undangan Tuhan kita. Kita mau rasakan melalui setiap nafas, melalui setiap hati kita, bahwa saat ini Yesus telah hadir. Yesus berada di dalam hidup kita, Yesus berada dalam hati kita. Kita mau merasakan
setiap cinta kasih-Nya. Mari kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan cinta kasih Kristus yang Ia berikan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, malam hari ini kami semua bersyukur karena kami boleh Kau satukan, karena kami boleh Kau kumpulkan di ruangan ini pada acara persekutuan doa malam hari ini. Ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu merasakan kasih dan sukacita-Mu dalam hidup kami melalui firman-firman-Mu pada malam hari ini. Ampunilah ya Bapa segenap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan pada hari ini, sepanjang hari ini, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Biarlah kiranya pada malam hari ini kami semua boleh layak untuk hadir, untuk datang di hadapan-Mu, di dalam rumah-Mu, dalam bait kudus-Mu, dalam bait suci-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya karena kebaikan, hanya karena kemurahan, kami semua boleh menikmati, kami semua boleh merasakan berkat-berkat dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu menyertai hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu indah, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Sangat kami cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa yang kami perlu, Bapakku yang baik, kasih segalanya bagi hidup kami, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Bapakku yang baik, Kau yang sangat kami cintai dalam hidup kami. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
Kau segalanya. Kasih setiamu Tuhan Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus kami, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Hingga malam hari ini Kau masih memberkati kami dengan segala kesehatan. Terima kasih Tuhan, karena hingga saat ini kami masih boleh menikmati segala kebaikan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami semua masih boleh menikmati segala kemurahan melalui setiap orang-orang yang membantu di dalam segenap pekerjaan kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang merancangkan segala hal-hal yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup kami yang boleh kami terima hingga malam hari ini. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk lebih dalam lagi Tuhan, masuk dan tinggal dalam hadirat. Kami rindu ya Bapa untuk merasakan setiap hadirat-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami. Kiranya setiap penyembahan kami yang kami naikkan, yang kami panjatkan kepadamu, merupakan segenap penyembahan dari dalam lubuk hati kami, karena kami rindu untuk menyenangkan-Mu, karena kami rindu memberikan segenap hidup dan diri kami, karena kasih dan pengorbanan yang begitu luar biasa Bapa. Allah Roh Kudus, penuhilah setiap hati kami. Kami mau bawa segala penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kudus.
kekuatan kami. Engkau Allah Tuhan, penolong kami. Oh yara shikara la la yara yara na yara shikara ma yara la yara yara shikara. Yara 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 na yara shikara la la yara yara ma yara 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 shikara. Shikara la la yara 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 shikara. Engkau Tuhan gembala kami. Engkau Tuhan cahaya hidup. Engkau Yesus, Allah penebus kami. Yara shikara la la yara yara la la yara shikara la la yara na yara shikara la la yara 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 shikara yara 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 shikara yara ma yara na yara shikara la la yara 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 shikara na yara yara la yara yara shikara la la yara yara la 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 yara na yara shikara yara ma yara la la yara na yara shikara yara yara la la yara yara shikara shikara la 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 yara yara la la yara yara ma yara na yara shikara la la yara na yara shikara shikara la la yara 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 shikara yara shikara la la yara yara na yara shikara yara Terima kasih ya Bapa, di dalam segala keheningan kami pada malam hari ini, kami merasakan setiap pelawatan melalui penyembahan-penyembahan kami. Kami bersyukur hingga malam hari ini. Kami rindu untuk kembali menyenangkan hati, untuk terus menyukakan Engkau di dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang selalu ada, karena Engkau Allah yang selalu menolong, karena Engkau Allah yang selalu menopang kami. Pada malam hari ini kami bersyukur Bapa, kalau Engkau telah menghadirkan seorang gembala ke tengah-tengah kami. Percaya malam hari ini Kau telah mengutus Ibu Sisilia Wahyuni untuk mewartakan setiap firman, untuk mewartakan setiap cinta kasih-Mu pada kami. Pada malam hari ini Kamu mau berikan segenap waktu yang kami miliki, segenap diri kami, untuk merasakan setiap kasih-Mu melalui firman-firman. Urapilah pewarta kami ya Bapa, Ibu Sisilia Wahyuni, agar apa yang beliau sampaikan, agar apa yang beliau wartakan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi sesuatu yang baru, yang meneguhkan bukan hanya diri kami saja, namun iman hati kami dan juga saudara-saudara seiman kami. Kami berterima kasih padamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Oke, selamat malam. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya malam hari ini? Oke, yang hari ini merasa sukacita, boleh dong angkat jempolnya 2. Iya, oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin saya boleh meminta bagi yang mungkin bisa untuk open cam, kita mau open cam ya, kita mau lihat satu dengan yang lainnya, kita mau berinteraksi bersama, supaya kita juga bisa merasakan bahwa ini adalah suasana kebersamaan di dalam suatu persekutuan doa. Baik. Nah, ya oke, baik. Dari tadi saya ngomong melulu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut oleh Bro Hariman juga. Nama saya Saskia Wahyuni, biasa saya dipanggil Wahyuni. Saya berasal dari Bandung. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sudah kenal dengan saya, Bapak Ibu juga sudah kenal dengan saya. Saya di Bandung melayani dalam satu persekutuan doa anak dan remaja Gracia. Nah, saya juga sudah berkeluarga, saya mempunyai 2 orang putra, yang satu sekarang kelas 3 SMA dan yang satu lagi sekarang kelas 1 SMP ya. Itu mungkin perkenalan dari saya untuk malam hari ini. Baik, kalau saya boleh bertanya, apakah tadi Bapak Ibu semua merasa sukacita ketika memuji Tuhan? Karena jujur tanpa saya harus tektokan dengan pemimpin puji, ternyata lagunya itu kalau saya boleh bilang itu satu firman Tuhan malam ini, boleh meneguhkan nanti dari pewartaan yang akan kita dengarkan bersama ya. Kalau malam hari ini Bapak Ibu masih bisa berkumpul bersama, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama untuk boleh ikut dalam persekutuan doa, ini satu anugerah Tuhan luar biasa. Si Tuhan tidak pernah bersebelahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian, bulan ini September kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Ada yang tahukah apa tema dari BKSN 2021 sekarang? Boleh unmute atau mungkin boleh di chat. Ada yang tahu tema dari BKSN 2021? Ya, ada yang tahu? Oke, saya kasih clue-nya sedikit ya. Clue-nya adalah yes, titik-titik. Banyak loh kalian. Nah, ini udah tanggal 7. Masuki bulan September udah tanggal 7, udah 7 hari kita lewat nih. Berarti udah seharusnya kita sudah mengikuti satu minggu yang pertama dalam BKSN ini ya. Tema dari BKSN tahunnya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Terima kasih untuk Ibu Ane sudah menjawab di chat ya. Yesus sahabat seperjalanan kita, dan malam hari ini juga kita mau melihat betapa Yesus yang beribu tahun yang lalu masih tetap sama sampai saat ini juga menemani kita di dalam perjalanan hidup kita. Ya, kalau bulan lalu, bulan Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, temanya semua tentang merdeka, merdeka, ya dibebaskan gitu kan ya. Kita adalah yang dimerdekakan. Kita mendapat satu kemerdekaan menjadi anak-anak Allah, kita boleh mendapat satu keselamatan ya, satu kebebasan gitu. Kebebasan dari apa? Kita dibebaskan dari dosa. Apakah benar sudah dibebaskan dari dosa? Kita mempertahankan itu semua agar kebebasan yang kita miliki ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan malam hari ini masih menyambung dengan tema yang kemarin, tetapi walaupun kita masuk ke bulan Kitab Suci Nasional dan hari ini kita mau membahas tentang Nabi Yeremia, ini masih tetap sama. Ada kaitannya dengan pewartaan bulan Agustus kemarin ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, siapa di sini yang tidak kenal dengan Nabi Yeremia? Adakah yang tidak kenal dengan Nabi Yeremia? Oke, sambil saya menunggu jawaban dari Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk share screen sebentar ya. Ya. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah ya?
Oke, baik. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama membahas dari kitab suci, ya. Satu kitab, satu bagian dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yeremia. Nah, kitab Nabi Yeremia ini adalah satu kitab yang digolongkan ke dalam kitab nabi-nabi besar, ya. Kitab nabi-nabi besar itu apa? Kitab nabi-nabi besar itu adalah kitab Yesaya, Yehezkiel, dan juga Daniel. Dan ini kitab Yeremia juga termasuk ke dalam kitab nabi-nabi besar. Dan di dalam kitab Yeremia ini ada 52 pasal. Jadi kalau malam hari ini saya harus merangkum 52 pasal, kayaknya cukup lumayan banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya berharap juga mungkin setelah malam hari ini, nanti setelah mengikuti PD, Bapak Ibu sekalian juga tergerak untuk membuka kitab sucinya, mulai untuk membaca dari kitab Yeremia ini. Saya mencoba untuk malam hari ini menarik garis merahnya saja secara umum apa yang ada di dalam kitab Yeremia ini. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat apa saja sih topik-topik yang ada di dalam kitab Yeremia dan juga siapa itu Nabi Yeremia, apa yang bisa kita teladani dari Nabi Yeremia ini ya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jangan melihat saya yang membawakan, tapi kita sama-sama belajar bersama dari Tuhan sendiri yang akan membukakan mata rohani kita, telinga kita, juga hati kita, supaya kita sama-sama juga boleh bersama-sama mengerti akan sabdanya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari kitab Yeremia, ya, siapa sih Nabi Yeremia itu? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian di dekat Bapak Ibu sekarang ada kitab sucinya, boleh diambil kitab sucinya ya. Dan kita mau buka Yeremia bab yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, ayat yang pertama. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, siapa sih Yeremia ini? Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Nabi Yeremia mencintai bangsanya dan hatinya menderita waktu menyaksikan kemalangan yang menimpa bangsanya. Waduh, Anatot itu di mana ya? Kalau mungkin tanah Benyamin tahu deh Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Anatot itu di mana? Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide yang ada di handphone atau mungkin komputer, laptop Bapak Ibu sekalian. Anatot itu tidak jauh dari Yerusalem Bapak Ibu sekalian. Ya, dan hanya mungkin berjarak beberapa kilometer saja dari Yerusalem, dan itu jaraknya sangat-sangat dekat. Disitulah Nabi Yeremia dilahirkan. Nah, Nabi Yeremia itu merupakan keturunan dari imam, ya. Tapi Nabi Yeremia itu dipanggil untuk menjadi seorang nabi, bukan imam. Nah, baik, mari kita lihat yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Yeremia dipanggil, bagaimana sih caranya Allah memanggil Yeremia? Nah, panggilan dan perutusan Nabi Yeremia ini sangat unik Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa baca dari Yeremia 1, bab yang pertama ayat 4-19, di situ kita bisa melihat rencana. Tuhan punya rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum Yeremia dilahirkan. Ya, mari kita melihat rencana Tuhan bagi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandung, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sendiri yang memilih Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Ya, ini adalah kedaulatan. Dan Tuhan sudah mengenal Yeremia sejak dibentuk di dalam rahim ibunya. Dan Tuhan juga menguduskan Yeremia. Satu kenabian yang nanti akan ia lakukan. Itulah rencana Tuhan bagi Yeremia. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat ini
rencana bagi Nabi Yeremia nggak jauh juga dengan rencananya Tuhan atau Allah kepada diri kita. Kalau Yeremia dipanggil untuk menjadi seorang nabi, kita di sini juga dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita ada yang dipanggil menjadi seorang istri, seorang suami, guru, atau mungkin pekerja, atau pengajar, atau menjadi anak, seorang anak, atau menjadi orang tua. Bapak Ibu sekalian, panggilan ini, apakah kita mau meresponnya akan rencana Tuhan di dalam diri kita, ya. Kalau kita lihat apa respon Yeremia ketika Tuhan memanggil dia, kita melihat ketika Tuhan memanggil Yeremia malah merespon seperti ini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itulah kalimat yang keluar dari mulut Yeremia saat itu. Ya. Yeremia mengatakan bahwa ia masih sangat muda dan ia juga tidak pandai untuk berbicara. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna untuk melakukan tugas yang akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil orang yang mau menyadari kekurangannya dan yang mau bersedia dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dan itu juga yang Tuhan mau kepada Yeremia dan diri kita masing-masing yang hadir pada malam hari ini. Kalau respon Yeremia seperti itu, kenapa Yeremia merespon seperti itu? Waktu itu Yeremia merasakan bahwa menjadi nabi di dalam usia yang sangat muda ini adalah bukan impian. Bukan impian banyak orang untuk menjadi seorang nabi. Menjadi seorang nabi adalah menjadi seorang penyambung lidahnya Allah kepada sebuah bangsa. Dan menjadi seorang nabi itu mungkin saja punya resiko yang besar, gitu kan ya. Ketika dia menjadi penyambung lidah Allah, dia harus mengatakan sesuatu sesuai dengan yang Allah ingin katakan kepada sebuah bangsa atau kepada seseorang yang mungkin belum tentu bangsa atau orang itu mau menerima kata-kata yang keluar dari seorang nabi. Ya, inilah yang membuat Yeremia merasa dirinya tidak pantas, tidak layak untuk menjadi seorang nabi. Yeremia dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi memang ketika dia usia masih sangat muda. Ketika saya melihat beberapa tafsiran, di situ dikatakan bahwa Yeremia itu dipanggil ketika usianya baru hendak mencapai 20 tahun. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun itu adalah usia yang masih sangat muda. Tapi kembali tadi, Tuhan tidak melihat usia, tapi Tuhan melihat orang yang mau dipakai, orang yang mau untuk bersedia untuk dibentuk dan untuk diperlengkapi oleh Tuhan di dalam melakukan suatu tugas. Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan pada tahun ke-13 pada pemerintahan Raja Yosia. Ya. Tuhan punya rencana atas diri Yeremia. Begitu pula Tuhan punya rencana atas diri kita. Kalau Yeremia dipanggil untuk menjadi seorang nabi, untuk membawa kata-kata Allah kepada suatu bangsa, kita pun dipanggil sebetulnya Bapak Ibu sekalian sama seperti Nabi Yeremia, yaitu untuk apa? Untuk mewartakan kabar baiknya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus ke dunia ini untuk mewartakan kabar baiknya Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang punya satu pengharapan kehidupan kekal, kita boleh membagikannya itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita memberikan kesan hidup kita, pewartaan hidup kita kepada orang dalam kita. Ini memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita boleh bersaksi di dunia ini. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Aduh, kalau saya nanti bersaksi, aduh saya takut kesaksian saya tidak sebagus orang lain. Bukan cuma bagus atau tidak Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika kita
saksikan siapa Tuhan di dalam diri kita yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kembali ketika Yeremia merespon seperti itu, apa tanggapan Allah kepada Yeremia? Nah, inilah tanggapan atau tindakan Allah kepada Yeremia. Allah sendirilah yang mengatakan kepada Yeremia, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia sebagai nabi. Ya. Panggilan kita saat ini mungkin kalau kita lihat di saat seperti ini, saat-saat sulit seperti ini, mungkin kita juga merasa, aduh, apa ya yang saya harus lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau mungkin dalam persekutuan biasa, kita bisa ketemu secara offline, kita bisa melayani secara offline. Tapi ketika secara online ini, apa yang bisa Bapak Ibu sekalian memberikan senyum satu sama satu kepada yang lainnya, itu juga sudah melayani Bapak Ibu sekalian, ya. Dan jangan pernah takut di masa sulit atau masa sukacita apapun, Tuhan selalu menyertai. Tadi kita ingat bahwa tema dari BKSN kita tahun ini adalah kita diingatkan kembali bahwa kalau Allah menyertai, juga akan menyertai kita ketika mewartakan kabar baik. Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir dan perusahaan dari dunia. Lalu yang kedua kita mau melihat Bapak Ibu sekalian, apa tugas dari orang nabi? Nabi Yeremia diberikan tugas oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan dosa-dosa dari bangsa Yehuda. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Di awal pelayanan Nabi Yeremia, ucapan-ucapan kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu adalah merupakan peringatan kepada bangsa Yehuda yang sudah meninggalkan Allah, yang kembali kepada dosanya untuk apa? Menyembah kepada Allah yang benar. Lalu Nabi Yeremia membawa satu nubuatan kepada bangsa Yehuda bahwa akan ada satu malapetaka yang akan menimpa bangsa Yehuda jika bangsa ini tidak berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yeremia menyampaikan ini kepada bangsa Yehuda, Yeremia malah mendapat banyak cemoohan. Yeremia malah banyak mendapat ancaman, Bapak Ibu sekalian. Malah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, Yeremia itu juga mengalami banyak penganiayaan. Akibat apa? Akibat ia memperkatakan nubuatan yang ia terima dari Allah sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini kejahatan apa sih yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memimpin bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan, ya. Lalu Allah membuat satu perjanjian dengan bangsa Israel bahwa jika bangsa Israel menyembah Allah, maka Allah akan menjadi Allah mereka dan umat Israel akan menjadi umatnya. Dan ketika mereka mendengarkan Allah, maka mereka akan mendapat berkat. Inilah perjanjian yang diikat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini merupakan nenek moyang dari bangsa Yehuda. Nah, mereka diminta untuk hidup taat kepada Allah. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka tidak taat kepada Allah.
Bangsa Yehuda tidak menyembah Allah. Bangsa Yehuda menyembah berhala. Bangsa Yehuda percaya kepada nabi-nabi palsu. Bangsa Yehuda malah bukan menyukakan hati Allah, tetapi bangsa Yehuda menyakitkan hati dari Allah sendiri. Ini yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dan ketika Yeremia memberikan, bukan ancaman, tetapi Yeremia ketika memberitahukan dosa-dosa bangsa Yehuda di mana mereka harus kembali kepada Allah dan taat kepada Allah. Kalau mereka tidak kembali, mereka akan mendapat satu, bisa dibilang bencana, Bapak Ibu sekalian. Ada resiko bencana ketika mereka tidak taat. Mereka akan mendapatkan satu serbuan dari bangsa Babel. Ya, dan kita lihat kalau kita baca selanjutnya di dalam kitab Yeremia ini, bahasa Yehuda benar-benar tegar tengkuk, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka sudah dikasih tahu, tapi mereka tidak mau berubah. Akhirnya mereka mengalami pembuangan ke Babel. Mereka mengalami kehancuran. Bukan cuma sekali mereka dibuang ke Babel, tapi ada 3 kali pembuangan ke Babel, Bapak Ibu sekalian. Nah, bukan cuma nubuatan tentang kehancuran saja, tetapi juga di dalam kitab Yeremia ini juga ada nubuatan tentang janji Allah atas pemulihan bangsa lainnya. Ya. Sampai terakhir kalau kita baca di kisah di kitab ini adanya kalau kita lihat menjadi seorang nabi pada saat itu tidaklah mudah, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang ingin mendengar sesuatu yang menarik hati mereka dibanding dengan sesuatu yang membuat mereka panas telinganya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka bangsa Yehuda ini lebih senang untuk mendengarkan nabi-nabi palsu yang menyampaikan sesuatu kepada mereka yang menyenangkan hati mereka. Padahal itu bukan kata-kata dari Allah sendiri, itu kata-kata buatan mereka sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia tetap kepada tugasnya, yaitu dia menyampaikan, menjadi penyambung lidah Allah kepada bangsa Yehuda. Dan resiko yang harus dihadapi oleh Yeremia adalah dia mengalami banyak penganiayaan. Bukan cuma penganiayaan di kota asalnya saja, tetapi juga penganiayaan dari keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Ya, keluarganya bilang, udah kamu nggak usah ngomong lagi, udah berhenti saja, seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yeremia. Selain itu juga Nabi Yeremia mengalami penganiayaan oleh nabi palsu, yaitu Hanaya. Tidak cukup sampai di situ saja, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang mau Nabi Yeremia ini mati. Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Diharapkan Nabi Yeremia itu mati. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi janji Allah kepada Yeremia bahwa Allah akan menyertai, Allah akan melepaskan Yeremia, Allah akan menolong Yeremia, dan ketika Yeremia ada di dalam sumur, Allah menyelamatkan Yeremia. Ya. Sampai akhirnya Yeremia ini juga menjadi tawanan dan ikut mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Yeremia tetap bertahan kepada tugasnya menjadi seorang nabi? Padahal tugas-tugas nabi itu tidak ringan. Tugas nabi itu berat. Kalau Bapak Ibu sekalian baca nanti di dalam kitab Yeremia ini, kita bisa membaca di Yeremia babnya yang ke-10, 12, 18, 20. Di sana Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Di sana Yeremia meminta keadilan kepada Tuhan. Di sana Yeremia bergumul, gitu kan ya, bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Yeremia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Bahkan Yeremia juga menghadapi harus menghadapi perlawanan dari kelompok nabi palsu. Ya,
yang lebih senang mengikuti kehendak rakyat, menyampaikan keinginan rakyat daripada menyampaikan kehendak Tuhan. Yeremia pun pernah merasa putus asa, Bapak Ibu sekalian, ketika dia menjadi seorang nabi. Dan ia merasakan bahwa tugas pelayanannya ini sia-sia. Tugas pelayanan ini tidak ada artinya. Nabi Yeremia menjalani tugas kenabiannya selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau selama dia menjadi seorang nabi, 4 tahun dia berbicara kepada bangsa Yehuda. Tetapi selama itu pula, apapun yang diucapkan olehnya tidak dengan saya. Bangsa Yehuda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saya pernah membayangkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jangankan 40 tahun, ketika saya dengan anak saya yang paling kecil, anak saya ketika waktu itu masih SD yang paling kecil, saya ngomong setiap hari, dia sesuatu yang baik-baik kepada dia, sesuatu yang mengajarkan dia untuk supaya dia bisa mandiri, sesuatu yang mengingatkan dia kalau sudah bermain, kalau sudah main komputer atau sudah bermain dengan mainannya, dibereskan. Tetapi apa yang kejadian, Bapak Ibu sekalian, ketika dia selesai bermain, dia tidak pernah membereskan mainannya. Dan ketika dia disuruh melakukan sesuatu, misalnya mandi atau belajar, Bapak Ibu sekalian ya, nanti mah, ayo mandi, nanti mah, lihat dulu film, sampai iklan mah, oke. Saya tunggu sampai iklan, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tunggu sampai iklan, saya bilang, udah iklan, mandi, sebentar, ini mau beresin dulu ini, buku untuk besok. Saya tunggu kembali, Bapak Ibu sekalian. Setelah buku, dia malah kembali untuk nonton, Bapak Ibu sekalian. Orang tua jengkel. Sempat marah. Kalau dibilangin tuh denger. Kalau mama bilang tuh denger. Kalau suruh mandi tuh mandi. Kalau kamu mandinya malam, kamu masuk angin. Nanti kamu sakit. Itu mengatakan itu kepada anaknya supaya anak menurut dan mandi, supaya tidak lama mandi. Tetapi namanya anak zaman now ya Bapak Ibu sekalian, nggak bisa cuma sekali dua kali dinasehatin, bisa berkali-kali sampai sehari, 1 minggu, 1 bulan, kadang ingat, kadang enggak, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingat, puji Tuhan, kalau enggak, kita mangkel lagi, kita kesel lagi. Tetapi ketika saya membayangkan, waktu saya 1 hari, 2 hari aja enggak didengerin sama anak saya ketika saya ngomong, jangankan 1 hari, Bapak Ibu sekalian, 1 jam saya ngomong sesuatu enggak pernah dilakukan oleh anak saya marah. Apalagi Nabi Yeremia, Bapak Ibu sekalian, 40 tahun dia menyampaikan kata-kata Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa ini jika bangsa ini tidak bertobat dari dosa-dosanya. Dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu akan ada kehancuran, tapi tetap bangsa ini tidak mendengarkan. Betapa putus asanya Nabi Yeremia. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dia tidak bergantung pada kekuatannya sebagai manusia. Tetapi dia bergantung dan dia mengandalkan Allah. Ketika dia merasa putus asa, ketika dia merasa mungkin kecewa, ketika dia merasa kesal atau dia punya keluh kesah, yang dia lakukan adalah dia menghampiri Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia mengungkapkan semuanya itu dengan sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Karena kedekatannya dengan Allah, dia bisa mengatakan apa saja kepada Allah. Dia bisa berdoa dengan kata-kata yang mungkin kata-katanya bukan kata-kata sastra, tetapi dia bisa mengatakan semuanya apa yang dia rasakan kepada Allah. Dan ketika dia mengatakannya itu, Allah memberikannya kekuatan. Allah mengingatkan kembali janjinya kepada Yeremia bahwa Allah akan meluputkan dia dari bahaya, bahwa Allah akan tetap menyertai Yeremia. Itulah yang menjadi kekuatan Nabi Yeremia selama 40 tahun menjadi nabi, menjadi penyambung lidah Allah kepada bangsa Yehuda.
yang dilakukan oleh Nabi Yeremia adalah dia mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Seberapa banyak dari kita yang saat ini sudah masuk ke dalam pelayanan, ketika kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang membuat kita jengkel, ketika kita mungkin juga merasa kita sendirian, ketika kita apapun diri tidak ada yang membantu, ketika mungkin pada saat itu kita mau berkeluh kesah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Tuhan kembali yang memurnikan motivasi pelayanan kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia di dalam kehidupan pelayanannya yang kita lihat bukan satu pelayanan mudah menjadi seorang nabi. Boleh bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam melakukan panggilannya sebagai nabi. Kalau kita melihat ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini dibuang ke Babel di masa kehidupan politik dari bangsa Israel tidak dapat raja ini patuh dan taat kepada Tuhan. Raja ini menjadikan Tuhan di mana ia boleh beribadah, maka semua bangsa ini akan beribadah. Tetapi jika raja tidak beribadah kepada Tuhan, raja ini malah melakukan yang sebaliknya, dia menyembah Baal yang ada pada saat itu, maka raja memerintahkan seluruh bangsa ini untuk juga menyembah. Itu yang terjadi ketika pembuangan ke Babel. Dan ini juga yang lebih membuat Nabi Yeremia putus asa apa yang harus ia lakukan. Ya. Ketika bangsa Israel tidak lagi menanyakan di mana Tuhan yang menuntun mereka keluar dari keluar dari tanah Mesir, yang memimpin mereka di padang gurun, para nabi yang juga bernubuat demi Baal, bukan bernubuat yang asal daripada Tuhan. Bangsa ini meninggalkan Tuhan, bangsa ini berpaling kepada dewa-dewa asing. Disinilah kita melihat Yeremia yang semakin putus asa. Ditambah lagi kalau kita lihat Raja Yoyakim waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mengharuskan bangsa Israel menyembah Baal. Dan Raja Yoyakim ini membakar gulungan kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat itu, karena Raja Yoyakim takut kalau rakyat membaca gulungan kitab Nabi Yeremia ini, maka rakyat akan memberontak. Sehingga Yeremia ditangkap dan dipenjara oleh Raja Yoyakim. Melihat kehidupan Nabi Yeremia pada zaman itu, kita melihat jika Nabi Yeremia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik. Tetapi dia mau mengandalkan Tuhan. Dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia kembali disemangati. Dia kembali mendapat semangat, kekuatan dari Allahnya sendiri. Walaupun mungkin banyak ancaman-ancaman, banyak kecaman-kecaman yang dialamatkan kepada Nabi Yeremia. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat melayani pekerjaan Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi di zaman yang seperti ini. Kalau kita melihat juga sama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, ya. Ketika Yeremia menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah selama 23 tahun melayani jiwa-jiwa yang menjadi di mana dia menjadi penyambung lidah Tuhan. Yeremia memberitakan tentang kebenaran, menyerukan pertobatan,
namun respon dari orang-orang yang dilayaninya itu mengecewakan. Tetapi kalau kita melihat meskipun dia kecewa, meskipun dia merasa putus asa, tetapi dia tidak pernah menyerah akan keadaan. Dia tetap tekun dan setia pada panggilannya menjadi seorang nabi. Malam hari ini juga kita mau merefleksikan ke dalam diri kita. Ketika banyak halangan, banyak rintangan yang datang untuk bukan menghancurkan, yang datang menghalangi setiap pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita juga mau tetap setia? Kita juga mau tetap tekun mencari Tuhan, sama seperti Nabi Yeremia. Ya. Dan kalau kita melihat dari kitab Yeremia ini, kita melihat bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu bukan masa yang singkat, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita juga melihat ketika mereka berada di pembuangan di Babel, Allah sendiri melalui Nabi Yeremia memberikan satu janji, ya tadi. Janji apa? Pemulihan bangsa Israel. Jika bangsa Israel mau kembali taat dan mau kembali menyembah, mencari Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Malam hari ini juga kita diingatkan, ketika kita mungkin melakukan dosa yang tidak kita sengaja, ketika kita sudah sedikit demi sedikit jauh dari Tuhan, apakah kita kembali mengingat akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga menjadikan kita orang-orang yang merdeka? Akankah kita mengesampingkan kasih Tuhan jika dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang kita bisa dapatkan hanya sementara? Malam hari ini kita diingatkan, mari kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang tekun, yang tetap setia kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dimana di dalam kehidupan kita, walaupun kehidupan kita sesulit apapun, kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Karena mungkin ketika keadaan yang sulit ini bukan berarti Tuhan tidak hadir, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita merasakan ada satu keadaan yang sulit, disitulah kita sulit merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tetap akan memberkati kita. Janji Tuhan bahwa Ia tetap akan mendengarkan permohonan kita ketika kita sebagai anak-anaknya mau taat kepadanya dan mau setia kepadanya. Di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan kekuatan dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita saat ini, sama seperti yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi Yeremia. Malam hari ini kita boleh simpulkan menjadi beberapa poin saja. Yang pertama, tentang panggilan. Jika Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan suatu tugas, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi dan yang akan menyertai kita. Kita lihat tadi apa yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan kehidupan Nabi Yeremia. Kalau kita mau melihat di dalam kitab suci, dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan terhadap diri kita semua, terhadap Bapak Ibu yang malam hari ini hadir di dalam persekutuan doa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu masa depan bagi kita yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan tugas yang sudah Dia berikan kepada kita, alangkah baiknya kita juga melakukan dengan baik.
Yang kedua, Allah membenci dosa, namun mengampuni orang-orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Jangan sampai hati kita menjauh daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, melalui kisah hidup Nabi Yeremia, kita juga mau belajar untuk tetap tekun dan setia akan panggilan kita. Dan juga kita mau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, kita juga menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi garam dan terang. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita mau merenungkan kembali. Kita mau menyadari bahwa begitu baiknya Allah bagi diri kita. Bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Bahwa rancangannya itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun menurut manusia ini rancangan yang tidak baik, ataupun ada dari orang-orang lain yang mau membuat rancangan tidak baik terhadap diri kita, Allah mampu mengubahkannya menjadi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Asalkan kita tetap taat, kita tetap setia kepadanya. Dan juga jangan memalingkan hati kita menjauh daripada Tuhan. Biar kita boleh setiap hari merasakan kasih Tuhan. Kita setiap hari boleh menjadi berkat. Bukan hanya kita menerima berkat, tetapi kita juga boleh memberkati. Dan kita boleh memperoleh kekuatan yang berasal dari Roh-Nya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah merancangkan yang indah bagi diri kami. Dan juga Engkau memanggil kami, agar kami pun bukan hanya mendapat berkat, mendapat kemerdekaan, tetapi kami pun boleh membagikan berkat yang telah kami terima. Kemerdekaan yang telah kami terima ini juga kepada banyak orang yang belum mendengar tentang Engkau. Biar kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang memimpin kami di dalam kehidupan kami, agar sepanjang kehidupan kami boleh melayani Engkau, dan kami menjadi berkat, kami juga boleh buah bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat Tuhan yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama memuji dan juga berdoa umat-Mu yang hadir dan umat yang mendengarkan sabda-Mu malam hari ini. Jadikanlah mereka juga ya Bapa, anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang tekun, dan juga mereka orang sudah dimerdekakan. Mereka juga mau membagikan berkat ini bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semuanya. Hamba-Mu telah selesai berbicara Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah orang hanya memandang kemuliaan-Mu, dan biarlah aku semakin kecil dan Engkau semakin besar, dan banyak orang melihat perbuatan hamba yang baik dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada WL.
Terima kasih Ibu Sisilia Wahyuni untuk pewartaannya pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita angkat satu pujian. Kita mau berikan persembahan kita hanya untuk Tuhan Allah kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami bawa yang terbaik. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, mari kita kembali tundukkan kepala kita sejenak. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh menerima setiap sapaan-Mu, kami boleh menerima setiap firman-firman-Mu melalui pewarta kami, Ibu Sisilia Wahyuni. Kami berdoa ya Bapa, semoga dimanapun Engkau mengutus pewarta kami, Ibu Sisilia Wahyuni, Engkau selalu memberikan hikmat, Engkau selalu memimpin, Engkau selalu membimbing, sehingga dimanapun pewarta kami Kau utus, beliau boleh menyampaikan, memberitakan kabar gembira, kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Berkatilah pula ya Bapa seluruh keluarganya, seluruh pekerjaannya, kiranya di dalam hari-harinya hanya berkat-Mu, hanya kasih-Mu yang selalu tercurah di dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Malam hari ini persekutuan kami hendak selesai, tapi kami percaya Bapa, kasih-Mu akan selalu mengalir, akan selalu hadir di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, kasih-Mu yang selalu baru hari demi hari.
Biarlah di dalam hari-hari kami boleh menerima setiap sukacitamu, kami boleh menerima setiap anugerah, rahmat, pertolonganmu yang selalu baru di dalam hidup kami sepanjang hari. Hari demi hari kami boleh lalui, kami boleh lewati karena kekuatan, karena pertolongan yang Kau berikan. Ya Bapa, kami mau panjatkan, kami mau serahkan doa-doa ini kepadamu melalui perantaraan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, sebagai penutup, mari kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau katakan, kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sampai berjumpa pada persekutuan doa setelah saya akan datang. Terima kasih.